Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini Teyuka Channel hadirkan sebuah ringkasan film horor terbaru yang berjudul The Long Night. Film ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang bernama Grace yang diperankan oleh Scout Taylor Compton yang berusaha mencari orang tua kandungnya yang tidak pernah dia ketahui. Namun usahanya menjadi mimpi buruk ketika sekte aneh meneror Grace dan pacarnya yang bernama Jack yang diperankan oleh Nolan Gerald Funk. Film ini disutradarai oleh Rich Ragsdale dan dirilis pada tanggal 4 Februari 2022 kemarin. Penasaran gimana seramnya film ini? Sebelumnya, jika kalian suka dengan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan review film-film keren versi Teyuka Channel. Oke lanjut, daripada penasaran langsung saja kita simak alur cerita film The Long Night. Di awal film ditunjukkan seorang wanita yang bernama Grace sedang mengemasi pakaiannya. Grace tinggal bersama kekasihnya yang bernama Jack di sebuah rumah di kota New York. Kemudian Grace mendapat pesan suara dari Frank Caldwell, pria yang selama ini dia mintai tolong untuk mencari informasi mengenai orang tuanya. Frank mengabarkan bahwa dia mendapat info yang menarik dan mengundang Grace untuk datang ke rumahnya. Frank juga mengatakan jika dia belum pulang saat Grace dan Jack tiba. Dia mempersilahkan untuk langsung masuk saja dan menganggap sebagai rumahnya sendiri. Dan Frank meletakkan kunci rumahnya di bawah pot bunga. Setelah pesan selesai didengarkan, Jack mengagetkan Grace dari belakang dan mereka bermesra-mesraan. Perjalanan pun dimulai. Grace mengajak Jack untuk berkunjung ke rumah Frank. Awalnya Jack enggan, tapi akhirnya mereka berangkat juga. Mereka berjalan melewati hutan yang luas dan lebat. Lalu mereka mampir ke sebuah toko kecil untuk menumpang kamar kecil, sedangkan Jack membeli rokok. Sebelum mereka pergi, Grace dan Jack sedang ada sedikit perdebatan. Grace marah pada Jack karena saat Grace diperlakukan tidak baik oleh orang tua Jack, tapi Jack tidak membelanya. Jack akhirnya minta maaf dan minta Grace untuk melupakan hal itu. Setelah mereka pergi, pemilik toko dan dua orang yang berada di sana tertawa aneh seperti ada yang dirahasiakan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di rumah Frank yang berada di pinggiran kota yang jauh dari pemukiman warga. Rumah Frank cukup mewah dan halamannya sangat luas. Selain itu juga ada danau kecil di belakang rumahnya. Grace memanggil-manggil Frank Caldwell, namun tak ada jawaban. Mr. Caldwell, hello? Lalu Grace mengambil kunci di bawah pot seperti yang dikatakan Frank, dan mereka masuk begitu saja. Jack tampak mengagumi dekorasi rumah tersebut. Begitu juga dengan Grace yang merasa senang tinggal di sana. Mereka mengelilingi rumah tersebut mencari Frank, namun tetap tak menemukan siapapun. Saat memasuki sebuah kamar, Jack mencium bau seolah-olah ada yang mati di situ. Kemudian mereka memeriksa halaman belakang rumah tersebut. Grace langsung tertarik untuk tinggal di rumah itu dan langsung ingin jogging. Sedangkan Jack memasukkan tas bawaan mereka ke dalam rumah. Sementara Grace berlari-lari di area sekitar rumah, Jack merokok sambil mendengarkan musik di luar rumah. Lalu tiba-tiba Grace bertemu dengan seekor ular yang menghadangnya di jalan. Dia pun memutar balik arah larinya. Jack tak sengaja menemukan palang kayu seperti bekas ritual dengan tengkorak kepala rusa di atasnya. Saat dia memeriksa palang tersebut, Jack merasa ada seseorang yang mengawasinya. Setelah dia menoleh, ternyata tidak ada siapapun. Kemudian saat Grace sampai di rumah, dia mendapat telepon. Hello? Namun saat dijawab, suara penelepon tersebut terdengar tidak jelas. Grace menutup telepon tersebut, lalu dia mengambil air minum.
Dari jendela dia melihat seseorang berpakaian serba hitam di kejauhan. Lalu tiba-tiba muncul seekor ular di hadapannya. Grace terkejut dan menjatuhkan gelasnya. Namun pecahan gelas tersebut malah melukai kakinya. Saat Grace kembali melihat keluar, orang berjubah hitam tadi sudah menghilang. Jack yang baru saja kembali langsung memberi pertolongan pada Grace. Jack membawanya ke kamar dan mencabut beling yang menancap di kaki Grace. Matahari mulai tenggelam. Kaki Grace selesai diperban oleh Jack. Jack mengajak Grace untuk pergi dari rumah tersebut karena dia merasa ada yang aneh. Namun Grace menolak karena baru saja mereka sampai di sana. Dan Grace menganggap Jack terlalu berlebihan. Malamnya saat Jack mandi, Grace yang tidur bermimpi melihat seorang wanita yang melayang di udara. Lalu terlihat seseorang berjubah hitam dan bertopeng tengkorak rusa berdiri di depan ranjangnya dan mengangkat tangannya. Grace! The door's stuck. Jack yang selesai mandi memanggil Grace dan ingin keluar. Namun tiba-tiba pintu kamar mandi terkunci tak bisa dibuka. Seekor ular merambat di kaki Grace dan masuk ke anunya. Mata Grace memutih. Jack yang mendengar suara-suara aneh membuka paksa pintu kamar mandi tersebut. Setelah berhasil keluar, di saat yang sama Grace terbangun. Kejadian tersebut membuat mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu saat itu juga. Jack mengambil tas, namun dia tak dapat menemukan ponsel milik Grace. Saat Jack akan membawa tas ke mobil, dia dikejutkan seekor bangkai binatang di depan pintu di dalam simbol pemuja setan. Jack marah-marah dan mengira itu ulah para remaja yang usil. Lalu dia mengambil tongkat dan membawa tasnya kembali ke mobil. Jack mencoba menghidupkan mobilnya, namun tidak berhasil. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya mesinnya hidup juga. Saat Jack menghidupkan lampu mobilnya, dia terkejut melihat sosok bertopeng tengkorak rusa di depan mobilnya. Jack berlari menghampiri Grace. Di sana mereka melihat beberapa orang bertopeng berbaris membawa obor dan menatap mereka. Grace membawa Jack masuk. Selanjutnya Jack dan Grace mengawasi mereka dari jendela. Jack berpikir bahwa mereka adalah sekte. Jack juga beranggapan bahwa mereka berasal dari kampung Grace. Namun Grace menyangkal apa yang dikatakan oleh Jack. Lalu mereka melihat simbol aneh di kaca jendela dapur. Tiba-tiba telepon berdering. Saat Jack mengangkatnya, penelepon tersebut tak mengatakan apapun. Kemudian Jack menyusul Grace yang memanggilnya. Ternyata manusia-manusia misterius tersebut juga ada di belakang rumah. Setelah itu, mereka kembali masuk ke rumah. Jack mencoba mengganjal pintu dapur dengan kursi. Tiba-tiba, telepon kembali berdering. Saat Jack mengangkatnya, Grace bertingkah aneh dan memejamkan mata. Dalam pandangan batinnya, dia melihat sosok anak perempuan kecil berjalan di tengah hutan. Sementara Jack yang masih mengangkat telepon mendengar suara dari seberang menyuruhnya untuk menyerahkan Grace jika dia ingin selamat. Tanpa berkata apapun, Jack langsung menutup teleponnya. Lalu dia menghampiri Grace. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Jack mempersiapkan diri dengan tongkat besi. Ternyata seorang pria bersenapan yang masuk. Pria itu bertanya pada Grace dan Jack, lalu memanggil seseorang dengan nama Gage. Gage? Dia bilang itu adalah rumah milik Gage. Pria itu juga menuduh mereka sudah membobol rumah. Kemudian Grace menjelaskan bahwa dia diundang oleh Frank dan diizinkan untuk tinggal di sana. Pria itu bernama Wayne yang tak lain adalah saudara Frank. Wayne tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Lalu dia berniat menelepon sheriff atau polisi. Karena ponselnya tertinggal di mobil, Wayne pun keluar untuk mengambilnya. Setelah dia menelepon dan akan kembali ke rumah, barisan sekte tersebut muncul kembali.
Kemudian Wayne membawa Jack dan Grace naik ke lantai 2 untuk mencari shotgun, namun tak menemukannya. Grace menanyakan siapa orang-orang bertopeng tersebut pada Wayne. Wayne bilang mereka adalah sekte. Saat Jack bertanya apakah mereka pemuja setan, dengan spontan Grace bilang pemuja ular. Wayne pun dibuat bingung dan menuduh Grace dan Jack adalah anggota sekte tersebut. Tak berdebat banyak, mereka melanjutkan untuk mencari shotgun. Saat Wayne membuka kamar mandi, ternyata Frank sudah tewas di sana. Wayne marah dan mengambil tongkat besi dan keluar. Dia mendekati salah satu seorang bertopeng dan hendak memukulnya. Orang tersebut itu mengangkat tangannya dan Wayne terhenti terpaku. Orang bertopeng tersebut menggerakkan tangannya dan terdengar tulang-tulang Wayne patah. Grace dan Jack melihat dari jendela. Wayne akhirnya roboh dan orang-orang bertopeng lainnya menikamnya. Wayne pun tewas saat mencoba merangkak kembali ke rumah. Orang-orang bertopeng mengadakan ritual dengan membakar simbol yang sudah disiapkan. Tiba-tiba, Grace berteriak histeris. Dia mendapatkan penglihatan seperti di dalam hutan dan berlari. Lalu dia kembali sadar di pelukan Jack. Jack mencoba mencari shotgun, lalu melihat orang-orang bertopeng dari jendela. Salah satu dari mereka melemparkan obor ke dalam sumur yang ada di belakang rumah. Sedangkan Grace terus berusaha mencari ponselnya yang hilang. Kemudian dia menemukan ponselnya yang berdering. Ketika Grace mengangkatnya, suara penelepon itu mengatakan bahwa Equinox di depan mereka dan ular takkan tidur lagi. Grace membanting teleponnya dan berteriak. Jack yang mendengar teriakan Grace bergegas menghampirinya. Jack memeluk Grace, lalu terlintaslah di pikiran mereka untuk mengambil shotgun yang ada di belakang mayat Frank. Karena pelurunya kosong, mereka naik ke lantai atas dan mengambil beberapa peluru. Sedangkan Grace mengambil sebuah kunci Inggris. Tiba-tiba, salah satu orang bertopeng muncul di hadapan mereka dan berusaha mencelakai Jack. Grace yang mencoba menolong Jack dilempar keluar dari kamar dan pintunya dikunci. Grace berusaha mendobrak pintu. Setelah Jack hampir saja ditikam oleh orang bertopeng tersebut, Grace berhasil membuka pintu dan menembak sekte gila tersebut. Tiba-tiba sebuah buku tua terjatuh dari dalam kotak yang menempel di dinding. Grace mengambil dan menunjukkannya pada Jack. Buku itu menceritakan tentang mitos iblis kuno yang bernama Uktena dalam wujud ular. Suku Indian berhasil membelenggu Uktena di tanah mereka. Namun Uktena akan kembali dalam wujud manusia yang dilahirkan oleh Sang Master saat planet-planet berada dalam posisi sejajar di Vernal Equinox. Dan itu akan membawa malam yang panjang. Kemudian ketua sekte kembali menggerakkan tangannya. Tiba-tiba, orang bertopeng yang baru saja ditembak Grace bangkit kembali dan menusuk Jack. Grace membawa Jack keluar dari kamar. Namun orang bertopeng menghadang mereka di tangga dan menyusul mereka. Saat Jack akan memasukkan peluru, sialnya peluru-peluru tersebut jatuh. Orang bertopeng itu melemparkan tubuh Jack. Grace tak tinggal diam. Dia menghajar orang tersebut dengan seedan-edannya. Jack memanggil Grace, lalu dia mengambil shotgun dan keluar. Saat Grace akan menembak barisan sekte, ketua sekte tersebut menggerakkan tangannya. Dan shotgun yang dibawa Grace terjatuh dan tubuhnya melayang. Kemudian Jack menyusul keluar dan menembak Sang Master. Grace pun terjatuh. Sang Master marah. Mereka kembali masuk ke rumah dan keluar lewat pintu belakang. Jack memaksa Grace pergi terlebih dahulu. Run ahead. What? Let's go. Go! Karena dia tahu mereka menginginkan Grace. Sedangkan dia harus menghadapi sekte tersebut seorang diri. Grace berlari sebanter-banternya. Dia sempat tertangkap, namun berhasil lolos. Grace kembali berlari sekuat tenaga.
Namun setiap ujung jalan yang dia lalui selalu dihadang oleh para sekte tersebut. Sementara itu Jack harus menghadapi sakaratul maut dari para psikopat bertopeng itu. Ketika Grace benar-benar sudah tak menemukan jalan, dia berhadapan dengan Master Sekte yang berdiri di antara dua palang kayu ritual. Sebuah cahaya menyorot dari belakang Master tersebut. Seketika itu, Grace mendapat penglihatan tentang sebuah ritual persetubuhan anggota sekte. Kemudian Grace kembali menuju rumah asing dan meminta tolong. Saat dia menggedor pintu, dia mendengar suatu gerakan di bawah. Dia langsung mencari sumber suara tersebut dan masuk gudang bawah tanah. Ternyata di situ ada Jack dengan kondisi terikat. Lalu seluruh anggota sekte muncul di gudang tersebut. Sang Master Sekte membuka topengnya yang ternyata seorang wanita. Wanita tersebut menjelaskan asal-usul Grace. Dia bilang bahwa Grace adalah putri pertama dari Guru Milenium yang akan melanjutkan tugasnya sebagai Uktena. Dia juga mengaku sebagai ibu Grace yang bernama Serena Covington. Lalu Grace diperlihatkan proses lahirnya bayi dari sekte tersebut, yang tak lain itu adalah Grace sendiri. Kemudian Grace diberikan segelas darah dan meminumnya. Sang Master kembali melakukan ritual. Tiba-tiba Grace bertingkah aneh dan berteriak. Dia berguling-guling di tanah layaknya kesurupan. Saat Grace tersadar, dia menjadi sosok yang lain. Grace berdiri dan Sang Master bersujud di hadapan Grace. Grace mendekati Sang Master dan menyentuh wajahnya. Namun entah kenapa, Sang Master tersebut ambruk dan tewas. Anggota sekte yang lain pada ketakutan. Grace berteriak sekencang-kencangnya. Suaranya yang nyaring membuat mereka morat-marit. Di scene terakhir, Grace mencium Jack yang masih terikat di dinding. Namun setelah itu, Grace malah menusuk pria yang sudah menemaninya. Malang sekali nasibmu, Jack. Kemudian Grace kembali masuk ke rumah dan melihat foto masa kecilnya bersama wanita. Dia membuka pintu tanpa menyentuh, lalu berjalan meninggalkan rumah tersebut. Saat sampai di gerbang, dia teringat kata-kata dari Sang Master yang mengatakan bahwa dia adalah putri pertama dari Guru Milenium, lahir dengan satu tujuan, untuk membebaskan Uktena dari 400 tahun penjara di wilayah tersebut. Mata Grace berubah putih, dan film pun berakhir. Itu tadi guys sebuah alur film The Long Night yang membahas tentang persekutuan dengan iblis. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya, dan selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.